pada kesempatan kali ini saya akan memilih-milih WA yang masuk atau DM yang masuk yang begitu menarik untuk diunggah di YouTube saya. Kali ini saya bertemakan karena ada beberapa orang yang men-DM saya bagaimana mimpi saya ini artinya seperti itu. Jadi saya fokus untuk mengartikan mimpi-mimpi mereka. Jadi hari ini soal mimpi. Buat kalian yang di DM yang belum saya balas, mohon maaf ya, karena saya nggak bisa membalas satu persatu DM kalian karena saya juga mempunyai kesibukan sehari-hari. Jadi kalau ada WA yang begitu menarik perlu saya unggah di YouTube, baru saya unggah, saya balas di YouTube ya. Di sini ada yang bertanya seperti ini. Assalamualaikum Jeng Nimas, maaf mau tanya, aku sering mimpi orang tua tapi orang tuaku masih hidup dan udah 4 kali mimpi tentang ibu dan ayah. Sering mimpi orang tua itu kenapa ya Jeng? Terus saya tanya, karena ini kan belum jelas mimpi orang tuanya itu seperti apa ceritanya. Akhirnya dia menjawab, ibu aku datang ke rumah pakai baju putih. Terus besoknya mimpi lagi ibu aku pakai baju hitam. Dari putih ke hitam. Baiklah saya artikan ya. Mimpi seorang tua, maksudnya mimpi bertemu dengan orang tua itu sebenarnya mimpi yang bagus. Tapi dilihat kronologi ceritanya terlebih dahulu dan perlambang-perlambang yang dimunculkan di dalam mimpi tersebut. Yang tadinya mimpi didatangi ibunya memakai baju putih, kemudian ibunya kemudian mimpi lagi didatangi ibunya dengan pakai baju hitam. Adanya sebuah kondisi di mana kondisi yang tadinya bagus menjadi kondisi yang kurang bagus. Jadi saya bisa mengartikan kemungkinan yang tadinya ibunya kondisi sehat-sehat saja bisa jadi kondisinya agak menurun kesehatannya, atau bisa jadi ibunya yang tadinya bahagia ternyata saat ini mengalami kedukaan. Jadi seorang anak harus bisa tanggap akan mimpi tersebut dan cobalah untuk berkomunikasi lebih intens pada orang tuanya dan cobalah cari tahu, barangkali orang tuanya berpikir sesuatu hal tapi dipendam sehingga menjadi kesedihan dan menjadi pemikiran tapi masih di dalam hatinya bisa tidak terungkap sehingga menjadi adanya kesedihan yang bisa mengakar atau bisa merasuk ke alam bawah sadarnya, dan ini juga kurang bagus. Makanya dengan mimpi tersebut seorang anak ini harus mawas diri, juga harus lebih menjalin kedekatan dengan orang tuanya sehingga segala sesuatu yang terjadi pada orang tuanya bisa segera dibantu. Karena yang namanya anak kalau sudah menikah kan kadang jauh dari orang tuanya, juga kadang mempunyai kesibukan sendiri-sendiri sehingga tidak begitu mengetahui kondisi orang tua yang sebenarnya. Jadi saya bisa mengartikan kemungkinan orang tuanya mengalami kesedihan atau kesehatannya yang menurun untuk saat ini. Kemudian ada yang tanya lagi, saya bacakan ya. Jeng Nimas, saya mau tanya tentang mimpi saya. Mimpi saya seperti ini. Aku mimpi tadi malam, aku ngaca terus kacanya buram kelihatan. Aku bolak-balik mengaca depan belakang juga buram. Ternyata cermin itu ada lapisan plastik. Terus aku buka lapisan cerminnya, depan belakang ada lapisan plastik gitu Jeng. Jadi ceritanya dia bermimpi memiliki cermin, di mana cerminnya itu depan dan belakang ini ada lapisan plastik sehingga kalau mengaca dia kelihatan buram wajahnya. Kemudian saya lanjut ceritanya ya, pas aku buka baru deh wajah aku terlihat jelas. Baru aku dandan dan nampak jelas wajahku. Apa artinya ya Jeng? Saya mengartikan adanya sebuah cermin. Ketika seseorang itu mencoba bercermin, karena ada lapisan plastiknya cermin itu, akhirnya cermin itu menjadi tidak memantulkan wajah dia dengan jernih, dengan jelas.
dikarenakan ada sebuah tabir, ada sebuah lapisan. Begitu plastiknya itu diambil, lapisannya diambil, barulah dia bisa bercermin dengan jelas. Kalau kita bercermin itu kan kita melihat diri kita sendiri, perbuatan kita. Jadi kan kita harus bisa meneremkan pikiran dan bisa membuang kekotoran jiwa, kekotoran hati dan pikiran. Jadi dileremkan kekotoran itu, dibuang, buang sifat iri dengki, buang gak suka pada orang lain, buang sifat-sifat yang jelek sehingga kita bisa melihat diri kita sendiri dengan jelas. Jadi artinya harus bisa meluruhkan ego kita, merasa sombong, merasa paling pinter, merasa paling luas sehingga kita mempunyai pikiran yang negatif pada orang lain, ya. Jadi yang intinya seperti itu, harus bisa membersihkan diri sendiri dari segala kekotoran hati dan kekotoran pikiran, sehingga dengan begitu kita bisa melihat secara jernih siapakah diri kita, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat, sehingga kita bisa berbenah diri di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi seperti itu ya arti dari mimpi melihat cermin yang ada lapisan plastiknya. Kemudian ada lagi WA yang masuk tentang, sebentar ya, ya, yang tanya tentang mimpi kuda putih. Akan tetapi sayangnya dia tidak menceritakan kronologi mimpinya bertemu kuda putih atau menunggangi kuda putih atau bagaimana ceritanya, sehingga juga kesulitan saya untuk mengartikan arti mimpinya tersebut. Namun secara global kuda putih itu mimpi yang positif. Kuda itu lambang aktivitas, lambang pergerakan, lambang usaha yang begitu gigih, dan ada warna putih. Jadi sebuah usaha, sebuah kegiatan kehidupan dalam sehari-hari harus didasari dengan tujuan yang suci. Saya hanya bisa mengartikan seperti ini ya, karena tidak ada kronologi cerita mimpinya itu seperti apa. Tapi mimpi kuda putih itu mimpi yang positif. Semoga saja cita-citanya bisa terlaksana, walaupun dilalui dengan usaha yang gigih tentunya, sehingga cita-cita yang luhur bisa tercapai. Kuda putih itu bagus, positif, jadi jangan ada pikiran yang khawatir kalau mimpi kuda putih ya. Demikian saja teman-teman untuk mengartikan mimpi-mimpi kalian. Kalau ada WA yang menarik untuk saya ulas, akan saya unggah di YouTube, karena saya nggak bisa menjawab satu persatu melalui WA. Tapi dengan mengunggah di YouTube bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat yang lainnya juga. Jadi bisa mengerti, oh kalau mimpi ini artinya seperti ini, mimpi ini artinya seperti ini. Namun mimpi itu artinya juga multi tafsir ya. Mungkin saya mengartikan seperti ini, pihak lain juga bisa mengartikan yang lainnya. Jadi yang namanya prediksi itu tidak ada sesuatu yang pasti, multi tafsir. Jadi kalian juga harus menyadari. Baiklah, sampai di sini dulu tentang mimpi, dan waktu kita sambung lagi dengan vlog-vlog yang lainnya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa untuk selalu mengikuti channel saya dan selalu subscribe.